Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa sehat selalu. Selamat bergabung bersama Ibu Aida dalam video pembelajaran IPA. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita bersama-sama menundukkan kepala menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tentang indikator pembelajaran. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pencemaran air. Indikator yang kedua yaitu menyelidiki faktor penyebab pencemaran air. Indikator yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak pencemaran air. Dan indikator yang keempat yaitu menyebutkan cara penanggulangan pencemaran air. Nah, setelah kalian mengetahui indikator pembelajaran, yuk simak pembahasan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana air yang dikatakan tercemar? Iya, benar. Air yang tercemar biasanya airnya itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mensyukuri betapa luar biasanya Tuhan menciptakan air bersih, yang dimana memiliki manfaat luar biasa untuk semua makhluk hidup. Baiklah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan lagi. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dalam keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan, baik laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Berikut ini Ibu tampilkan beberapa gambar mengenai pencemaran air. Dari ketiga gambar yang Ibu tampilkan, apa yang bisa anak-anak lihat? Benar, dari gambar yang Ibu tampilkan, pada gambar 1 terlihat banyak sampah. Kemudian pada gambar 2 terlihat limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke sungai. Dan pada gambar 3 terlihat limbah pertanian yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan 3 gambar sebelumnya, itu semua merupakan faktor penyebab dari pencemaran air. Jadi, faktor penyebab pencemaran air ada 3. Yang pertama, limbah rumah tangga. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertanian. Baiklah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah, pasar, rumah penginapan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Limbah industri mengandung komponen-komponen anorganik. Limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta memiliki bau yang menyengat. Dan yang terakhir yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian akan berdampak negatif jika penggunaannya berlebihan, yang akan menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem air.
limbah pertanian berbahaya dan beracun, seperti obat-obatan pembasmi hama, penyakit, dan penggunaan pupuk. Setelah anak-anak mengetahui faktor penyebab dari pencemaran air, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak dari pencemaran air. Dari dua gambar yang Ibu tampilkan, apa anak-anak tahu dampak dari pencemaran air? Benar, dampak dari pencemaran air yaitu gangguan kesehatan bagi manusia dan dapat mengganggu bahkan merusak keseimbangan ekosistem di dalam air. Air hasil dari limbah pabrik yang dibuang ke sungai akan menimbulkan berbagai gangguan penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Sedangkan pada air yang tercemar juga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang larut dalam air, sehingga mengganggu dan merusak keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, begitu besar kan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air terhadap kelangsungan makhluk hidup dan ekosistem di permukaan bumi. Sehingga cara penanggulangan atau pencegahan dari pencemaran air itu penting untuk dilakukan. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, apa anak-anak tahu bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Benar sekali. Salah satu yang paling penting untuk mencegah pencemaran air yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang limbah industri ke perairan. Namun, perlu anak-anak tahu bahwa cara penanggulangan pencemaran air sangatlah banyak. Tetapi, akan Ibu jelaskan dua di antaranya, yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah industri dengan benar. Melakukan pengolahan air limbah dengan cara yaitu membuat kolam stabilisasi. Dengan begitu, maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Hal ini merupakan alternatif tepat untuk mengurangi pencemaran air. Proses recycle atau mendaur ulang kembali sampah, misalnya sampah rumah tangga yang dapat dijadikan kompos. Adapun tujuan mengenai cara penanggulangan pencemaran air, yaitu agar air sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup tetap terjaga kebersihannya. Nah, setelah anak-anak mengetahui cara penanggulangan pencemaran air, jangan lupa untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tetap ingat tidak membuang sampah sembarangan. Sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk mempelajarinya kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa setelah belajar agar ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.